sakaya ralabas sakaya ralabas ya ralalabas ya ralalabas ya ralabas ya rabasante ya ralalabas ya ralamase biar atmosfer surgawi Tuhan melingkupi akan tempat ini, memenuhi akan hidup kami. Ya Rabbasando, kirimkan malaikatmu untuk bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Kau, meninggikan nama Yesus Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, tiada yang lain. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. All the saints and angels bow before your throne. Their crown before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are King, and to you are glory.
Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day and night and day, let incense arise. Biar penyembahan kami Tuhan boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Day and night and day, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Dengan segenap hati sembah Yesus. Hanya Kau yang layak Tuhan. You deserve the glory. Sekali lagi nyatakan You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, oh, day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day. Kami mau renungkan kebaikan-Mu siang dan malam. And day and night and day, sungguh Engkau baik. Besar anugerah-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu limpah dalam hidupku. Oh,
Renungkan kebaikan Tuhan. Jesus, renungkan firman-Nya siang dan malam. Yesus Tuhan. Day and night, night and day, let incense around. Day and night, night and day, let incense around. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, to you are all things. For from you are all things, to you are all things. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. Kau yang bertata, crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God. King of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign
Lamb. Sembah Dia, oh Jesus, oh worthy is the Lamb. Seated on dan dipuja sampai selamanya, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta, dan bagi Anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan.
kekudusan-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Nyatakanlah sekarang, lebih dari dahulu, lebih dari dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah sekarang di hidup kami. Ini doaku, ini doaku. Nyatakanlah sekarang, nyatakanlah sekarang. Tuhan, kami mau bebaskan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan, kami tahu ini waktunya lawatan besar terjadi. Buat kami kuat Tuhan, kuatkan setiap kami, perlengkapi setiap kami, untuk kami boleh menyelesaikan masa pukulan terakhir ini Tuhan. Di tempat ini doaku. Nyatakanlah sekarang. Kami telah mendengar, kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar dan kemasyuran-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar
sekarang. Yesus, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berembus, berembus, Roh Kudus, kipas urapanmu sekarang. Beri api, beri api, beri hujan, hujan awal, hujan akhir bersautan. Berembus, Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berembus, Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. berembus, Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Beri kuasa urapanmu sekarang. Berembus, berembus, Roh Kudus, beri kuasa. Berembus, beri kuasa urapanmu sekarang. Kami percaya Tuhan, lawatan terbesar terjadi di tempat ini. Kami percaya ini waktunya Engkau landa Indonesia dengan gelombang lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami adalah orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Engkau untuk kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh berdoa bagi bangsa ini dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Engkau yang menetapkan setiap langkah orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak bagimu. Semua yang siap untuk bersorak bagi Tuhan katakan amin. Saudara percaya hidup kita ditentukan oleh firman-Nya. Amin. Tuhan menetapkan setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Tidak akan pernah Dia membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan
Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, pegang tangannya, tangannya. Oh, oh, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segala. Yesus, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Oh, Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip
itu baik, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis. Haleluya. Kau baik Tuhan, kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami percaya Engkau turut bekerja di tengah-tengah kami. Ada gerakan Roh Allah di tempat ini Tuhan. Kami percaya di waktunya kami bangkit. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mujizat itu masih ada, amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di timur, barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Anggur baru tercurah penuh dengan sukacita. Minyak yang baru sedang dicurahkan di tengah-tengah kita. Minyak keintiman, minyak terobosan, minyak kesembuhan limpah di tempat ini. Anggur baru tercurah, amin, dengan sukacita. Minyak yang dari surga dicurahkan, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkit umat pilihannya.
Katakan ini waktunya, hari ini. Hari inilah harinya Tuhan. Yang mau dibebaskan katakan. Belenggu dosa kesombongan dipatahkan di dalam nama Yesus. Bagi Dia, hey, anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urani umatnya, nyata kuasanya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu baru tercurah, sukacita. Minyak baru tercurah. Mari semua umat Tuhan serukan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Amin. Engkau yang berjanji dan Engkau yang sanggup menggenapi Tuhan. Buat hari ini Tuhan, iman kami Tuhan, kami mau bersepakat percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk setiap kami Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah, aku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku kami mau sepakat dengan-Mu Tuhan. Saya ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin Tuhan, kami terima kemenangan yang dari Engkau hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang menyediakan kemenangan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Buat iman kami bersepakat dengan-Mu Tuhan, dengan apa yang sudah Engkau rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memperkatakan setiap deklarasi iman kami. Buat kami sepakat dengan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang menetapkan setiap langkah-langkah kami. Kami ada di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita mau perkatakan deklarasi. Deklarasi penuai. 1. Kami pasukan penuai dipenuhi roh Allah seperti ada tertulis di Yehezkiel 37 ayat ke-5. Tulang-tulang kering dihidupkan kembali, Tuhan menghidupkan semua DNA ilahi untuk menyelesaikan tuaian. 2. Roh Tuhan memberikan excellent soul, menghabiskan semua kemalasan, kebodohan, kebebalan, kelambanan, keras kepala, kesombongan kami. Roh Tuhan memberikan hati dan roh yang baru. 3.
Kami pasukan penuai, sudah terbit surya kebenaran, disembuhkan dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. 4. Kami pasukan penuai, siap dan tidak berlambat masuk masa hujan awal dan hujan akhir yang lebih besar, lebih kuat dan lebih dahsyat. 5. Kami angkat perjanjian Yoel, masa Roh Allah dicurahkan tanpa batas ke atas semua manusia. 6. Kami selesaikan semua tuaian 5 miliar jiwa dan kekayaan 7.000 triliun. Kami menuai bersama Tuhan Yesus memegang sabit tajam. Kami gerakkan seluruh malaikat penuai, malaikat mujizat, malaikat kesembuhan, dan malaikat penyampai kabar baik. 7. Kami menguasai alam semesta dan menciptakannya dengan firman, menata sesuai dengan tatanan surgawi. Kami kuasai cuaca, musim, angin, gelombang di darat, laut, udara. 8. Tuhan menggerakkan raja-raja di bumi untuk mengerjakan dan mendukung keselamatan. Raja-raja mendukung dan membuka pintu penginjilan. 9. Bangkit ratusan juta penuai dengan gelora yang bersaut-sautan. Tuhan ampunya tuaian. Gereja menginjil menyerbu semua golongan, dari kelas atas sampai bawah. Semua golongan dan usia, semua mendengar berita Yesus Kristus Juru Selamat. 10. Setiap penuai berjalan dengan dunamos Tuhan, membawa cinta dan mujizat menembus kegelapan dunia. Bahkan mujizat yang belum pernah ada ke tempat pelacuran, di jalan-jalan, rumah sakit, pasar, sekolah. Bahkan Tuhan menjumpai dalam mimpi dan penglihatan. 11. Satu negeri diperanakan dalam satu hari. Indonesia dan negara-negara dilahirkan di serbu roh pertobatan, roh takut akan Tuhan. Kebenaran menyapu bersih dan orang-orang berteriak haus dan lapar akan kebenaran. 12. Bangkit dan menjadi terang. Terang sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kami. Kami pergi menyampaikan kabar baik kepada para tawanan preman, pelacur, pecandu narkoba, orang sakit, orang miskin, artis, konglomerat, dan lain-lain. Penggenapan Yesaya 60, kambing domba Kedar berhimpun dan domba Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, menyemarakan rumah keagungan Tuhan. 13. Kami pasukan penuai. Kekuatan kami adalah Tuhan sendiri. Kami menanti-nantikan Tuhan dan mendapat kekuatan baru. Kami tajam dan tepat dalam setiap buruan. Kami terbang meroket karena anugerah dan perkenanannya. Kami rindu dan menantikan diangkat di awan-awan bersama Dia. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami perkatakan dengan iman. 1. Kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 2. Kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3. Kami sekeluarga sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Kami sekeluarga percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami sekeluarga. Di bawah sayapnya kami sekeluarga akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5. Kami sekeluarga tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami sekeluarga, dan 10.000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. 6. Kami sekeluarga hanya menontonnya dengan mata kami sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga.
Yang Maha Tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Kami sekeluarga percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami sekeluarga. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Kami sekeluarga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkai. Kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sekeluarga percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya, dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2021. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1. Saya dan keluarga saya percaya bahwa tahun 2021 pengurapan minyak dan anggur berlaku dan menjadi milik keluarga kami, sehingga kami sehat jasmani dan rohani. Amin. 2. Saya dan keluarga saya percaya pengurapan keintiman berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Amin. 3. Saya dan keluarga saya percaya sepanjang tahun 2021 Tuhan beri kemampuan untuk selalu melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. 4. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan sehingga pelita kami terus menyala. Amin. 5. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk masuk dalam terobosan baik jasmani maupun rohani. Amin. 6. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk hidup dalam pujian dan penyembahan. Amin. 7. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami hati Bapa. Amin. 8. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk tetap beriman sampai garis akhir. Amin. 9. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mencapai puncak destiny. Amin. 10. Saya dan keluarga saya percaya bahwa kendaraan percepatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan menjadi milik saya dan keluarga saya. Amin. 11. Saya dan keluarga saya percaya tongkat otoritas berlaku buat saya dan keluarga saya. Amin. 12. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mempunyai hati hineni dan menjadi generasi terdahsyat. Amin, amin. Tuhan, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami percaya kemenangan sudah Engkau sediakan untuk setiap kami. Saat iman kami bersepakat dengan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadikan setiap janji-janji itu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sharing dari Engkau, biar Engkau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami, buat kami menangkap apa yang menjadi kerinduan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya mau sharing judulnya Orang yang Beruntung. Siapa yang mau menjadi orang yang beruntung? Semua pasti mau ya. Bahkan dalam setiap pembacaan deklarasi kita, Mazmur 91 itu intinya apa sih? Kita tuh diluputkan dari semua yang jelek kan? Kita pengennya jadi orang yang beruntung, benar? Orang yang hoki, orang yang diluputkan, benar? Setiap langkah kita, tadi kita sudah menyanyikan, Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Kalau Tuhan yang menetapkan langkah orang, langkah kita ditetapkan oleh Tuhan, pasti kita ada di jalan yang beruntung, saudara. Nah, ada pepatah Jawa mengatakan, orang bodoh itu kalahnya sama orang pintar. Orang bodoh kalah sama orang pintar. Tapi orang pintar kalahnya sama apa? Orang yang beruntung atau bejo. Katakan kiri kananmu, kamu orang bejo. Gimana caranya jadi orang yang beruntung? Apakah nama kita di tengahnya diselipin nama bejo itu?
Kalau Heri misalnya Heri bejo. Heri untung enggak kan saudara? Ya. Ada nggak sih di Alkitab panduan supaya kita tuh menjadi orang yang beruntung? Ada nggak? Ada saudara. Yuk sama-sama kita mau baca ya. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung ini. Ya. Ya, kita mau baca ya, sama-sama. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan apa? Oh, ada saudara, ternyata. Ini panduannya, ini rumusnya, ya. Kalau mau jadi orang yang beruntung, ada yang pertama apa? Perkataan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Di Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ternyata yang dinamakan kita akan beruntung itu berhubungan loh dengan apa yang kita perkatakan. Makanya kita harus, selama ini kita diajari hati-hati dengan perkataanmu. Saat engkau berkata-kata untuk anak-anakmu, biarlah itu adalah perkataan berkat yang keluar, jangan perkataan kutuk. Karena yang kita gemakan itu yang kita akan makan buahnya. Kalau kita memperkatakan anak kita, ayo kamu jadi anak yang pandai, kamu jadi anak yang sukses. Nanti yang akan menikmati buahnya itu siapa? Anak kita dan kita sebagai orang tua. Jangan pernah kita mengatai anak kita dengan yang enggak baik, karena itu akan jadi dalam hidupnya. Keberuntungan adalah masalah iman. Kalau Anda percaya, Anda orang yang sial, Anda akan sial terus. Begitu pula sebaliknya. Mari hari-hari ini kita belajar memperkatakan setiap firman kebenaran. Yang diperkatakan bukan gosip, tapi di sini dikatakan Taurat Tuhan itu harus diperkatakan setiap hari. Deklarasi Mazmur 91 setiap hari. Itu di situ semuanya, Yesaya 60 diperkatakan setiap hari. Karena itu yang kita gemakan, kita akan menikmati buahnya, saudara. Ya. Yang kedua apa? Saya akan cepat aja. Yang kedua, yang pertama adalah perkataan firman. Perkataan kita harus sesuai. Yang kedua, selain perkataan adalah pikiran yang harus sesuai dengan firman. Di ayat tadi Yosua dikatakan, renungkanlah siang dan malam. Jadi kalau merenung itu, yang merenung apa sih saudara? Pikiran kan? Ya, merenungkan firman itu berhubungan dengan pikiran. Pikiran disesuaikan dengan firman. Makanya Tuhan ngomong, renungkan firman itu siang dan malam. Supaya pikiran ini dibersihkan dan cara pikir kita disamakan dengan cara pikir Tuhan. Kita mau belajar dari seorang Yusuf. Yusuf adalah seorang yang selalu merenungkan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Contohnya saat dia mendapatkan mimpi bahwa dia akan menjadi orang yang besar. Dia terus merenungkan itu. Bahkan dia ceritain nih ke papanya, "Pak, kalau orang mengimpi cuman bunga tidur, dia nggak akan cerita ke siapa-siapa." Betul saudara? Tapi kalau mimpi itu menjadi rema dalam hidupnya, dia akan renungkan apa ya artinya ya. Sering kan kita ngimpi rema, tapi ini pasti ada sesuatu. Tapi kita nggak tahu maksudnya ini apa. Seringkali kita tanya ke hamba Tuhan, "Bu, saya ngimpi seperti ini, artinya apa ya?" Betul kan? Sering kan? Yusuf pasti menangkap, oh ini adalah ngimpi yang bukan bunga tidur. Ini adalah mimpi Tuhan untuk hidup saya. Dia cerita ke ayahnya, "Pak, kalau menurut kamu ini artinya apa ya mimpi saya seperti ini?" Cerita ke saudara-saudaranya, "Ngimpiku ini apa? Aku tuh ngimpi seperti ini. Bulan bintang akan tunduk dan lain sebagainya." Dia ngimpi dan dia renungkan itu siang dan malam. Ternyata itu akan membuat orang yang menjadi beruntung.
Tapi orang beruntung itu prosesnya seperti apa, saudara? Yusuf langsung beruntung nggak? Tiba-tiba langsung diangkat menjadi raja? Enggak, saudara. Saat kita merenungkan firman Tuhan dan iman kita bersepakat seperti lagu tadi dengan, ya Tuhan, aku nggak ngerti ini caranya gimana, tapi aku mau sepakat dengan Engkau. Pasti firman itu jadi dalam hidupku. Nanti yang bekerja siapa, saudara? Tuhan yang akan menetapkan langkah-langkah orang. Nggak tahu, saudara, Yusuf ternyata cerita dengan saudaranya, ujungnya dia ada dicemplungin ke sumur, dijual. Yusuf bisa berkata, aduh, kok aku ini orang kok sial banget. Bisa nggak berkata seperti itu? Bisa banget. Tapi ceritanya belum selesai. Saudara. Kalau hari-hari ini engkau mengalami, aku kok masih sial aja sih ini? Katakan dalam dirimu, ceritamu belum selesai, ceritaku belum selesai. Ya, masih menikmati proses. Coba saudara bayangkan, Yusuf saat dijual, bisa nggak ternyata dia dibeli oleh pedagang yang menjual dia akhirnya menjadi budak rodi? Bisa nggak? Dibeli oleh tuan yang mempekerjakan dia hanya sebagai budak aja. Bisa kan? Tapi kok bisa-bisanya dia dibeli oleh Potifar. Dia berada didekatkan ke istana raja. Yang dia sebenarnya masih belum tahu, lah beruntung kok saya kok jadi hamba. Tapi cerita Tuhan atas hidup Yusuf belum selesai. Saat kita merenungkan firman itu, Yusuf pasti merenungkan, Tuhan, kau kan berkata Tuhan, aku ini akan kau jadikan kepala Tuhan. Kenapa kok aku masih jadi hamba ya Tuhan? Tapi di saat dia merenungkan firman, saya percaya pasti ada firman yang Tuhan berikan untuk menguatkan hidup Yusuf. Sampai dia melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Ya, saudara, yang ketiga, tadi apa? Merenungkan firman. Yang ketiga adalah perbuatannya harus sesuai dengan firman. Tadi dikatakan kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yang pertama, perkataan harus sesuai firman. Yang kedua, pikiran harus sesuai dengan firman. Yang ketiga adalah perbuatan kita harus sesuai dengan firman. Bahkan saat Yusuf ditawari oleh istri Potifar, digoda oleh istri Potifar, dia melakukan firman enggak? Melakukan firman. Jangan berzina. Dan itu akhirnya membawa dia kemana? Ke penjara. Enggak langsung jadi raja loh. Melakukan firman, seolah-olah loh kok malah jadi penjara. Ternyata di penjara pun dia jadi apa? Jadi kepala penjara, kepala pasien lah ya, bukan kepala penjara kan, kepala pasien penjara itu. Yang akhirnya nggak taunya itu akan membawa dia untuk Tuhan menggenapi setiap mimpi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Akhirnya Yusuf jadi nggak penguasa? Jadi penguasa di Mesir, dia dipercaya, bertindak hati-hati, melakukan apa yang menjadi firman. Itu yang membuat Yusuf naik, mendapatkan setiap kemenangan dan janji Tuhan di dalam hidup kita. Saudara mau jadi orang yang beruntung? Yang pertama apa? Perkatakan firman. Yang kedua, pikiran kita, pikirkan yang sejalan dengan firman. Renungkan siang dan malam. Yang ketiga, lakukan firman sesuai dengan firman. Kita akan jadi orang yang beruntung. Amin, saudara. Katakan dulu ke kiri kananmu, kamu orang yang beruntung. Saya orang yang beruntung. Ya, amin. Saudara sudah jelas, tapi saya mau nambahin sedikit tentang bagaimana kita itu menjadi orang yang beruntung. Tambahannya adalah begini. Setiap kali apa yang kita lakukan itu selalu beruntung.
Soalnya begini, ada beberapa batu loncatan ya, untuk mencapai ujung. Ya, perhatikan, untuk mencapai ujung dari destiny, untuk mencapai ujung daripada apa yang Tuhan rencanakan atas hidup saudara dan saya, itu selalu ada batu loncatan. Tadi dikatakan Yusuf itu untuk mencapai menjadi penguasa, penggenapan daripada semua mimpinya, itu ada batu-batu loncatan yang harus dia jalani. Loncat ini, Tuhan kasih batu lagi, loncat di batu ini. Tuhan di depannya ada batu lagi, loncat di sini. Tuhan ada batu lagi, loncat di sini. Ada batu lagi, loncat di sini. Jadi maksudnya adalah begini, batu loncatan itu harus diinjek sama kita. Karena nggak bisa saudara dari sini terus langsung loncat kepada destiny saudara. Ya. Saudara dan saya dalam renungan Selasa dikatakan 3 tahun ke depan harus sudah selesai semua yang Tuhan rencanakan atas hidupmu. Lawatan akan terjadi besar-besaran. Ya. Yang kedua, Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Dan saya lihat ya, ini berkat mulai terbuka ya. Semua mulai terbuka itu sesudah September. Bulan depan loh September itu. Ya. Sesudah September. Begitu masuk di dalam tahun baru dari Yahudi, itu awal dari permulaan. Tuhan buka jalan baru. Ya. Jadi saudara harus bisa tangkap. Untuk mencapai itu Tuhan akan sediakan batu loncatan. Sudah disediakan. Nah, untuk itu biasanya kalau batu namanya bukan batu jalan, batu loncatan. Otomatis saudara harus meloncat. Kalau sudah takut rah, ya nggak jadi, tetap di sini. Jadi kalau sampai saudara tidak bisa mencapai apa yang Tuhan mau, sebetulnya bukan salah Tuhan. Tuhan katakan di depan kamu sudah ada batu loh, ayo loncat. Takut, ya udah, nggak dapat. Harus ada roh keberanian dengan memperkatakan firman yang tadi dikatakan, pikiran harus kita jalanin dan berani bertindak, loncat ke batu loncatan ini. Di depan ada lagi, loncat lagi, loncat bukan jalan. Ya. Nah, kalau namanya loncat itu antara satu tempat di mana engkau berada dan batu itu otomatis di bawahnya mungkin ada kali, mungkin ada air yang banyak, mungkin ada lembah, tempat yang membuat kita kalau nggak bisa tepat di batu loncatan ini, kita jatuh di bawah. Ya. Kalau ada saudara punya keberanian, saya yakin jaminan Tuhan akan membuat semuanya itu. Amin. Jadi harus ada roh keberanian. Loncat, tak di sini. Wah, di bawah kok kelihatan ada jurang ya, gak usah takut. Memperkatakan firman. Firman apa yang diperkatakan? Janji Tuhan. Amin. Gak usah takut. Karena apa? Pada saat Petrus, dia kan aneh. Aku belum pernah lihat loh ada manusia bisa jalan di atas air. Dan saya heran, saya tuh sangat-sangat heran gitu. Kenapa seolah-olah yang bisa buat mujizat itu adalah hantu dan setan. Sedangkan Tuhan itu melebihi semuanya. Loh, saya waktu merenungkan firman Tuhan tentang
murid-murid Tuhan itu, mereka sudah jadi muridnya Tuhan. Ya. Baru saja mereka melihat mujizat 5 roti 2 ikan, betul? Baru loh. Lalu Tuhan katakan, aku mau naik ke atas, saya mau berdoa. Kamu naik mau ini, naik kapal, aku susul. Kok mereka heran? Enggak heran gini, Tuhan mau naik apa ya? Gak ada perahu lain selain perahunya kita. Kita sudah jalan, Tuhan naik apa? Gak pernah mikirkan itu. Karena dia percaya, Tuhanku kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Betul? Itu sudah jelas, benar nih. Ya. Tapi pada saat Tuhan itu jalan di atas air, semua orang muridnya ngomong, itu hantu kok aneh gitu loh. Baru melihat mujizat, tapi kalau dia lihat sesuatu hal yang aneh, dia tidak mengatakan itu Tuhan. Bahkan mengatakan itu hantu. Saudara, saya berdoa saudara jangan sampai seperti itu. Ya. Sudah mengenal Tuhan. Saudara tahu yang terjadi di taman itu ada pro ada yang kontra. Ada yang nggak percayalah gitu. Lalu saya bilang gini, sudahlah yang nggak percaya biar nggak percaya. Karena yang nggak percaya nggak akan dapat berkat. Sudah, kita nggak usah memaksa mereka harus percaya. Karena percaya itu dari Tuhan, sudahlah. Yang mau dapat berkat ya boleh, yang nggak dapat berkat rugi sendiri, nggak usah kita mempertahankan. Saya katakan, nggak usah, percuma kita mau mempertahankan apapun juga. Tapi saya berdoa jangan sampai jadi seperti murid-murid yang sudah melihat, ngalami, bahkan 12 bakul itu dibawa ke kapal loh. Sisa 12 bakul itu dibawa ke kapal, bukan dibuang. Ngelihat, ngalami. Ya. Kok bisa saat Tuhan Yesus jalan kok dia ngomong, kok enggak ngatakan, hai, ajaib Tuhanku bisa jalan. Ya percayalah, orang roti bisa dijadikan begitu banyak. Itu perkara yang mudah buat Tuhanku untuk jalan di atas air. Kok gak ngomong begitu? Bahkan ngomongnya itu hantu. Loh saudara, banyak loh yang ngomong juga. Itu belum tentu dari Tuhan itu. Saya bilang, wislah apapun yang orang ngomong, tidak usah dibantah. Ya. Yang mau boleh. Saudara, kemarin ada suami istri yang datang dari luar kota, dari Jakarta. Dia aktivis di GBI. Ya. Istrinya suka diceritain tentang apa yang terjadi di sini. Dia cuma berdoa, Tuhan, aku tuh pengen lihat, aku pengen datang, aku pengen doa di tempat itu. Nah, dia nggak mau sekedar lihat, tapi dia bilang, aku mau doa di tempat itu, aku pengen ketemu engkau. Suaminya diajak, nggak mau. Uslah kamu tuh jangan macam-macam itu. Ada ikut pakai begitu pengen lihat, ada begitu kayak pengen doa. Belum tentu itu dari Tuhan gitu. Istrinya diam, dia berdoa terus, Tuhan kapan suamiku tuh bisa mau nganterin saya saja. Lalu si suaminya ini tiba-tiba pagi-pagi jam 4 suaminya bisa ngomong gini, kamu pengen ke Cirebon? Yuk kitanya pergi sekarang. Aduh, dianya ini punya bikin kue gitu. Aduh, dia bilang pagi-pagi kayak gini saya harus siapin kue-kue yang harus dijual. Sekarang suami saya mau minta pergi, sedangkan dia bilang mumpung mau. Jadi dia pagi-pagi bangun, saudara, beresin semuanya kerjaan. Jam 5 berangkat, sampai sini jam 8. Sehingga akibatnya kita sudah PW, dia nggak ikut PW.
sudah ketemu sama orang Jakarta, lalu mengatakan, mana tamannya? Di sini, dia belum buka. Nah, setelah buka dia masuk. Ini kesaksiannya. Begitu dia masuk, Tuhan itu luar biasa banget. Si istrinya begitu masuk, istrinya udah nangis terus. Si suaminya tiba-tiba Tuhan bicara, kamu tahu nggak, tempat ini adalah taman keintiman. Jadi saudara harus percaya, dia seorang anak Tuhan, aktivis. Ya. Tuhan sanggup bicara. Lalu suaminya jadi nangis dianya. Dia merasakan kok beda ya. Suasananya di luar sama begitu aku masuk, kok beda ya, dia bilang. Nah, singkat cerita, selesai semuanya, dia bilang begini, Bu, saya dapat firman Tuhan, tempat ini tempat keintiman. Kalau saya intim dengan Tuhan, maka saya akan bisa dibawa bercengkerama seperti Adam dan Hawa bercengkerama setiap kali di taman Tuhan. Tepat, saya bilang, puji Tuhan. Selesaikan dia pulang, istrinya kesaksian. Saya bersyukur kok suami saya bisa ngomong begitu. Berarti ada perubahan dalam hidupnya. Dia ketemu dengan Tuhan. Saudara, buat Tuhan itu perkara sangat mudah untuk mengubah seseorang. Ya. Yang dulunya tidak percaya menjadi percaya. Ya. Saudara, firman Tuhan katakan, dari buahnya engkau bisa melihat. Nah, kalau taman itu bukan taman yang dari Tuhan, tidak mungkin berbuah seperti itu. Ya. Jadi saudara, saya berdoa jangan seperti golongan murid-murid Tuhan, seperti yang dinamakan Petrus dan teman-temannya. Itu hantu. Kejem banget ya. Tapi belajar bahwa saat ini waktunya surga menyentuh bumi. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Mari kita berdiri dimanapun saudara berada. Menyatukan hati kita saat ini. Bapak, buat kami percaya memperkatakan firman-Mu. Batu loncatan yang ada buat kami berani melangkah mencapai tujuan yang Engkau sedang siapkan buat kami. Buat kami melakukan di dalam ketepatan ya Tuhan, supaya semua janji-Mu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyatukan hati kami. Kau taburkan roh kesembuhan, Engkau taburkan roh damai sejahtera, Engkau taburkan roh unity bagi seluruh bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke. Mereka ada unity, tidak ada pemberontakan, tidak ada roh ketidakpercayaan, melainkan mendukung akan semua program daripada pemerintah. Bapak, kami berdoa buat setiap pejabat-pejabat yang ada, setiap orang-orang yang menerima bantuan dari pemerintah, buat mereka dapat mempergunakan seperti yang pemerintah berikan, anjurkan. Lepaskan daripada semua korupsi Tuhan. Lepaskan daripada mereka yang ingin untuk mencari keuntungan sendiri. Bapa, kami sangat merindukan pemerintah kami ada dalam perlindungan yang daripadamu. Biarlah semua yang tidak benar akan terbongkar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami,
Kami berdoa untuk Bapak Wakil Presiden dan semua para menteri dan kabinet, semua pejabat-pejabat yang ada di seluruh Indonesia. Buat mereka takut dan gentar kepadamu. Kami berdoa Tuhan, beri kekuatan kesehatan buat Bapak Presiden kami, hikmat marifat yang daripadamu untuk mengambil suatu keputusan yang berasal daripadamu. Bapa, kami berdoa, biarlah Engkau sendiri akan menentukan langkah-langkah buat bangsa dan negara kami. Kau sembuhkan Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Semua sakit penyakit yang ada Kau hancurkan, sehingga lepas dan bebas, sehingga kami boleh mengalami kebebasan tanpa batasan di dalam beribadah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk waktu Selasa tanggal 11, Selasa tanggal 18, Selasa tanggal 25. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan, Engkau yang akan terus beracara dalam tanggal-tanggal itu. Kami minta penggenapan semua janji-Mu akan menjadi kenyataan. Yang sakit disembuhkan, yang belum mengalami terobosan mulai mengalami terobosan-terobosan yang berasal dari Tuhan. Kami sangat percaya kapasitas yang ada buat tempat ini sesuai dengan peraturan pemerintah akan tepat seperti Engkau atur ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sangat percaya Engkaulah yang memiliki tempat ini, Engkaulah yang memberikan mukjizat, Engkaulah yang melakukan segala perkara. Buat kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Biarlah mata kami ini mata yang tertuju kepadamu ya Tuhan. Telinga kami olesi minyak yang menyatakan bahwa kepekaan terus terjadi dalam hidup kami. Buat bibir mulut kami Tuhan adalah bibir mulut yang senada dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah hati kami Tuhan. Buat hati kami tetap melekat kepadamu. Buat segala ketegar-tegukan kami, kebodohan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ketidakpercayaan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan kami olesi minyak Tuhan. Biar tangan kami adalah tangan yang diberkati. Hari ini apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Semua mendatangkan berkat yang berkelimpahan, bahkan lebih daripada cukup. Terima kasih untuk semuanya. Berkati kaki kami Tuhan. Biarlah kaki kami dapat berjalan dan tidak tersandung. Kami tetap berjalan dengan gagah perkasa yang daripadamu untuk mencapai rencanamu yang mulia atas hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.